Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada berita dari soloraya.com teman-teman ya terkait kelanjutan nasib tenaga honorer tahun 2023 masih belum diputuskan teman-teman ya. Saat ini tenaga honorer masih menunggu kepastian pemerintah dalam menjawab isu penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang teman-teman ya. Jadi harap-harap cemas untuk tenaga honorer ya. Berkaitan dengan nasib tenaga honorer, anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan tenaga honorer yang telah bekerja bertahun-tahun dan bagi tenaga honorer yang bekerja keras di atas 35 tahun. Nah, dalam hal ini Rieke memperjuangkan nasib tenaga honorer agar ke depan pemerintah dapat memperhitungkan masa kerja pada seleksi P3K. Nah, menurut Rieke, hal yang disampaikannya kepada pemerintah, tepatnya kepada Menpan RB tersebut bukanlah tuntutan yang berlebihan. Nah, jadi memang teman-teman untuk yang di real di lapangan teman-teman ya, untuk yang 35 tahun ke atas ya tenaga honorer dan sudah bertahun-tahun mengabdi baik guru maupun kesehatan itu memang seharusnya diberi kelonggaran teman-teman ya. Jadi sudah benar untuk dari anggota Komisi 6 DPR RI ya, Ibu Rieke Diah Pitaloka ini sudah memperjuangkan nasib tenaga honorer. Mudah-mudahan nantinya dari Menpan RB dan stakeholder yang lain nantinya bisa memberikan amanat yang tepat kepada teman-teman honorer untuk menjadi ASN teman-teman ya. Rieke berpendapat jika pemerintah hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan batas mendaftar CPNS adalah 35 tahun, sedangkan tenaga honorer di atas 35 tahun sangat banyak. Maka hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali teman-teman ya. Nah, jadi memang nantinya harus ada kebijakan khusus untuk 35 tahun kayak tahun kemarin teman-teman ya. Jadi ada khusus untuk afirmasi untuk 35 tahun ke atas dan yang sudah mengabdi bertahun-tahun teman-teman ya. Lanjut teman-teman, bahkan menurut Rieke, tenaga honorer yang di atas 35 tahun tersebut sebagian memiliki masa kerja bertahun-tahun. Ya, benar teman-teman, ada yang 10 tahun, 15 tahun, dan lain sebagainya. Menimbang hal tersebut, maka Rieke mendesak rekrutmen P3K yang diselenggarakan pemerintah adalah yang berkeadilan dan memperhitungkan masa kerja teman-teman ya. Ini ada solusi dari Bu Rieke memang untuk rekrutmen P3K ini seharusnya harus adil teman-teman ya dan memperhitungkan masa kerja. Guru tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, tenaga infrastruktur penyuluh, mereka pelayanan publik yang luar biasa. Mereka yang berjuang pada usia di atas 35 tahun dengan menghitung masa pengabdian. Ujar Rieke teman-teman ya. Dalam kesempatan yang sama, Rieke mengungkapkan bahwa pihaknya terus carikan solusi dan tanpa merevisi Undang-Undang ASN pun Rieke berpendapat bisa. Nah, jadi walaupun tidak merevisi Undang-Undang ASN pun bisa teman-teman. Kita cari solusi tanpa merevisi Undang-Undang ASN pun saya kira bisa, ujar Rieke. Kabar bahagia lain yang perlu diketahui oleh tenaga honorer adalah anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka telah menyurati 4 menteri terkait nasib tenaga honorer sebagaimana di atas teman-teman ya. Jadi memang ada surat resmi dari DPR RI ya, dari anggota Komisi 6 itu tertuju kepada yang pertama ya, adapun 4 menteri yang disampaikan surat resmi oleh Rieke adalah Menpan RB, Pak Abdwar Azza Anas ya, Mendagri Tito, Menteri Keuangan Sri Mulyani, ya, Menkumham Pak Yasona Lauli teman-teman. Jadi memang benar ya untuk
dari Bu Rike ini sudah menyurati 4 menteri ini agar nantinya bisa ditindaklanjuti untuk pembahasan tenaga honorer di Indonesia ini, teman-teman. Ya, surat resmi yang disampaikan oleh Rike kepada 4 menteri tersebut berisi tentang permohonan untuk mempertimbangkan masa pengabdian pada P3K dan permohonan memberikan jaminan hari tua dan pensiun untuk pegawai non-ASN atau juga P3K. Nah, dalam keterangannya, Rike menyebut dalam surat resminya juga termuat permohonan kepada menteri untuk jangan menutup ruang bagi tenaga honorer dalam mendapatkan jaminan hari tua dan hari pensiun. Jadi, usulannya sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan nanti goalnya sangat bagus juga. Nah, mudah-mudahan dari 4 menteri tersebut sudah mengetuk hatinya agar nantinya bisa memberikan solusi yang tepat dan memberikan solusi yang baik bagi tenaga honorer dari pendidik maupun dari nakes dan dari sektor yang lainnya, teman-teman. Ya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-temanku honorer. Tetap semangat, tetap belajar. Semoga nantinya tahun ini bisa masuk semua, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.